Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrin Yasi Valentin dengan NIM 2206019. Sabrin dari kelas Informatika A. Hari ini Sabrin ingin menjelaskan mengenai sorting atau pengurutan, yang dimana sorting itu merupakan suatu proses penyusunan kembali kumpulan objek ataupun data menggunakan tata aturan tertentu. Dalam struktur data, sorting itu sangat penting untuk data yang bertipe numerik maupun karakter. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending atau urutan naik maupun descending atau urutan turun. Sorting ini memiliki beberapa jenis dan hari ini yang akan Sabrin jelaskan yang itu hanya ada 4 jenis, yang dimana ada bubble sort, selection sort, insertion sort, dan counting sort. Pertama, itu ada bubble sort, yang dimana bubble sort ini merupakan metode sorting yang paling mudah. Kenapa? Karena dalam pengurutannya itu secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat. Jadi seperti seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan sesuai dengan ascending atau descendingnya atau urutannya naik ataupun turun. Jadi kalau misalkan ascending itu dari urutan kecil ke urutan yang besar. Kalau misalkan descending itu dari urutan besar ke urutan yang kecil. Nah, dalam bubble sort ini, misalkan kita memilih ascending, yang pasti dari kecil ke yang besar kan. Nah, apabila terdapat sebuah angka yang besar, tetapi dia posisinya di awal-awal, dia akan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat berikutnya, sesuai nantinya dia berada di posisi yang seharusnya. Oke, sekarang kita lihat untuk implementasinya di Python. Ini sintaks-sintaksnya udah aku ketik, jadi sekarang tinggal kita run aja. Ya, dan ini hasilnya, yang dimana awal datanya itu berantakan, yang belum berurutan kecil besarnya, dan yang bawah itu setelah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Dan yang kedua, itu ada selection sort, yang merupakan kombinasi antara sorting dan searching. Jadi dalam setiap prosesnya tuh akan dicari elemen-elemen yang belum diurutkan, yang memiliki nilai terkecil ataupun terbesar. Jadi akan dipertukarkan posisinya dari posisi sebelumnya ke posisi yang tepat di dalam arraynya. Misalnya, untuk putaran pertama akan dicari data dengan nilai terkecil. Lalu, data ini akan ditempatkan di indeks terkecil atau indeks 0. Kemudian, pada putaran kedua akan dicari data yang kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua atau indeks 1. Selama proses perbandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi hingga akhir proses. Jadi, dilihat dulu dari semua datanya, mana data yang terkecil itu akan disimpan di indeks terkecil juga atau indeks 0. Yang kedua, misalkan ada kedua terkecil atau ketiga terkecil, itu pun akan disimpan di indeks berikut-berikutnya juga, gitu. Sekarang kita lihat pengimplementasian selection sort. Ininya programnya udah Sabrin ketik, sekarang tinggal kita run aja. Dan seperti ini tampaknya. Kenapa ini ada banyak? Karena di sini tuh ada dari dari tahap ke tahap gitu. Jadi dua baris pertama itu yang awalnya, dua baris kedua itu tahap di mana angka 5 dan angka 3 itu bertukar posisi. Dua baris ketiga itu ada yang dimana angka 7 dan 9 bertukar posisi. Tiga baris terakhir maksud saya. Angka 9 dan angka 7 itu bertukar posisi dan akhirnya selesai proses pengurutannya, yang dimana dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu. Next. Ketiga, itu ada insertion sort, yang dimana insertion sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Jadi, data pertama dan data kedua itu dibandingkan dan dilihat apakah sudah berada di tempat yang tepat gitu. Kayak misalkan kita angkanya tuh mau dari yang terkecil ke yang terbesar. Apakah data yang kedua ini lebih kecil atau lebih besar dari data yang pertama? Kalau misalkan data yang kedua ini lebih besar, berarti sudah di tempat yang tepat. Kalau misalkan lebih kecil, data pertama dan data kedua itu akan bertukar tempat. Nah, setelah itu, data yang pertama sudah tidak akan dieksekusi lagi. Tetapi data yang kedua dan yang ketiga itu akan dieksekusi, yaitu akan dibandingkan dan akan dilihat lagi apakah sudah di posisi yang tepat apa tidak. Kalau misalkan tepat, ya tetap di tempat itu, kalau misalkan tidak akan bertukar tempat kembali. Proses seperti itu akan dilakukan hingga
data yang terakhir. Oke, sekarang kita lihat untuk implementasinya di Python. Ini sintaks-sintaksnya udah aku ketik, jadi sekarang tinggal kita run aja. Ya, dan ini hasilnya, yang dimana awal datanya itu berantakan, yang belum berurutan kecil besarnya, dan yang bawah itu setelah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang keempat, itu ada counting sort, yang dimana counting sort ini merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Jadi, prosesnya itu, misalkan kita memiliki banyak 10 data. Nah, dari beberapa datanya itu memiliki angka yang sama. Jadi nanti dihitung dulu atau dikumpulin dulu sesuai angka yang samanya itu, baru nanti diurutin. Jadi misalkan kita angka 2-nya tuh ada 2, angka 5-nya tuh ada 3 misalkan. Nanti angka 2 sama angka 2, angka 5 sama angka 5, sama angka yang lainnya itu dikumpulin dulu. Maksudnya sesama angkanya ya, yang angkanya sama dikumpulin dulu. Nanti kalau udah dikumpulin sesuai angkanya, baru nanti diurutin per angkanya, apakah itu mau yang dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Sekarang kita lihat untuk implementasi counting, yang dimana untuk implementasi counting ini sengaja belum aku ketik dulu, jadi sekarang aku mau ketik dulu programnya. Oke. Oke, jadi ini udah beres aku ketik programnya. Sekarang tinggal kita run and see. Jadi ini tuh udah kesusun, udah keurut sesuai angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kan ada beberapa angka yang sama dan ini berada di kalau kita tuh bisa dibilang di indeks yang berbeda, tetapi pengurutannya tuh sama gitu loh. Jadi mungkin sekian video mengenai sorting ini. Mohon maaf bila ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas dan ada beberapa kata yang mungkin salah dalam pengucapannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.